Pernah dengar tentang Semana Santa? Kalau belum, Semana Santa adalah tradisi merayakan Pekan Suci Katolik di Larantuka NTT yang hanya ada satu di dunia dan katanya sudah berusia lebih dari 500 tahun. Pada Pekan Suci tahun ini, aku berkesempatan untuk hadir bersama ribuan peziarah dari seluruh dunia di Larantuka langsung dan ikut menjalani prosesi-prosesi Semana Santa. Yuk ikut aku belajar lebih dalam lagi tentang tradisi unik di Indonesia Timur yang satu ini. Santa Maria Tunggal, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini adalah video lanjutan. Jadi kalau belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya. Kamu bisa klik link di kanan atas atau di kolom deskripsi. Selamat pagi dari rumah Kakak Oncu. Halo. Kita lagi bagi tugas memasak. Ini head chef, ibu kos. Anak-anak kosnya bagi tugas, ada yang cuci piring di luar. Ini tugas saya, potong bawang. Hari ini menunya telur balado dan apa ini? Sosis saus tiram. Sosis saus tiram, katanya sosis spesial dari Timur Leste. Pakai tahu. Inilah enaknya tinggal di rumah warga ya. Sederhana dan ada kebersamaannya. Mantap. Salam kompak selalu. Ini masih pakai kompor minyak tanah nih. Di NTT punya kompor Iya, nih. betul sekali. Khas. Mantap Ibu Kos. Terima kasih. Makanan hari ini disponsori oleh Ibu Kos. Makasih. Dimasak dengan cinta dan kasih sayang, guys. Wih, mantap sekali. Mari makan kakak. Ya, ayo lanjut. Ini porsi kuli. Mulai hari dengan porsi kuli. Disuruh ambil. Oke, tidak malu-malu. Iya. Mantap nih. Cabai lombok. Sama kalau kalian ke Flores harus coba sambelnya. Ini sambal dengan jeruk nipis. Dengan kulitnya kita makan juga. Segernya, pedusnya pas, mantap. Saya pernah dengar waktu menjelang banjir itu ya, banjir Larantuka tahun 19 berapa tuh? 79, banjir besar itu. Jadi ada orang, rupanya orang dari pendatang dari Sulawesi ya, dia jualan barang bagaimana, itu jam 3 sore itu sudah hujan. Terus sampai jam 8, 9 tuh itu baru mulai banjir. Nah, jam 3 sore itu ke atas, rupanya si saudara kita yang dari Sulawesi ini, yang muslim ya, dia ada menjajakan barangnya apa, jualan lewat situ. Jadi dia berlindung di kepala Tuan Ana. Begitu banjir besar dari sana, dari atas, pisahkan pas di kepala itu kiri kanan dan atas bawah hancur semua. Tapi kepala Tuan Ana beres berdiri, lampu listrik juga terang. Kalau mujizat pribadi, kembali pada pribadi yang bersangkutan. Bapak kita tidak bisa mengatakan bahwa itu mujizat. Tetapi 15 Mei kalau salah, nanti kita lihat di catatan tadi, tahun 42 yang oleh orang Larantuka itu adalah mujizat. Ketika pesawat tempur Jepang turun dari Gunung Lewotobi, kapal-kapal perang menembaki Larantuka dari laut. Sampai di darat, mereka tanya, musuh yang berbaju biru tadi di mana? Tentara-tentara yang berbaju biru tadi di mana? Orang bilang tidak ada. Orang Larantuka yakin
itu mujizat karena baju biru itu adalah lambang dari Tuan Ma yang liko lindo atau melindungi kota Larantuka. Tanggal 15 Mei 1942, kira-kira jam 6 pagi, nagi mesin sunyi, tiba jo 2 kapal terbang Jepang melintang melanta data langit. Lau ujung Olewo Tobi, peloso atau kapal perang besar, ma 2 kapal kecil yang mua meriam, meheran. Data postu orang taro bendera putih, tanda te mau perang. Me kapal terbang Jepang tetap terputar ke sana kemari. Kapal Olewo Tobi datang, te lihat te maju-maju, tiba jo nagi kelam kabo. Peranja jo kapal besar te so rapat dekat jembatan. Serdadu Jepang terjun ke darat, dorang bama bede lari iko musuh yang dorang bertahu pakai baju biru. Serdadu Jepang te cari ke sana kemari, me dorang te dapat. Tegak capek komandannya Yamato Sanduo berhenti pena. Serdadu Jepang bertahu dorang iko musuh pakai baju biru te mulai lau Olewo Tobi. Dorang te bisa lihat musuh tegak nagi kelang kabo. Tembak terus me peluru te peloso. Dorang berhenti tembak, peranja saudara kering. Orang tertua bertahu itu me torang pu Mama Maria yang liko lindo ke torang. Mama Maria betul-betul kekal lindo nagi tanah jo orang buah panto. Kapal perang mau bede, meriam mau peluru. Me ketorang ada berani tentang orang semua. Larantuka punya renya kekal lindo nagi tanah. Ini sebuah pengalaman publik tentang mujizat pada tanggal 15 Mei 42. Kita lagi berkunjung ke Kapela Bukit Fatima. Ini adalah sebuah bukit doa yang di atasnya ada kapel. Ini kapelnya bener-bener bagus banget guys. Ada outdoornya juga dan ini viewnya tuh langsung laut. Kapelanya ada di bawah sana dan kita naik sedikit. Ini ada stasiun untuk Jalan Salib. Nih, di sini juga ada stasiunnya dan ini terus ke bawah. Dan kalian harus lihat viewnya nih guys. Luar biasa cantiknya. Kota Larantuka ada di bawah situ tuh. Itu kelihatan yang ada kayak menara kecil. Itu adalah katedralnya. Dan ini bener-bener cantiknya banget sih. Ini di seberang Pulau Adonara kah? Ya. Oke, ini adalah Pulau Adonara. Kalau kemarin aku udah mengikuti prosesi pengantaran Tuan Ma ke katedral, malam Sabtu kali ini kita akan mengantarkan Bunda Maria Aleluya dari Kapela Tuan Ma menuju ke katedral. Cuman aku nggak ikut prosesinya, aku langsung menunggu di katedral untuk misa Sabtu Santo atau Sabtu Suci malam Paskah. Kita sudah sampai di katedral untuk misa Sabtu Suci atau Sabtu Santo di sini bilangnya, karena ini adalah malam Paskah, jadi nanti kita bakal mulai titik api itu dari sini. Ini romonya sedang bersiap-siap, setengah jam lagi mulai, dan kita juga sudah bawa lilin. Ini gereja sudah penuh dari tadi. Kita duduk di luar aja. Karena lebih adem juga di luar tuh, lebih kena angin. Sebuah tips ya, masih kosong setengah jam sebelum mulai. Awalnya itu Raja Ola Adobala, leluhur kita itu menyerahkan kerajaan Larantuka kepada dia. Tetapi tahun 1887 disempurnakan dengan memberi tongkat, mahkota, dan
kontas tasbih kepada Bunda Maria Reina Rosari, bukan Bunda Mater Dolorosa, bukan. Nih, setelah Sabtu Suci, kita sudah diperbolehkan untuk berpesta karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah lahir kembali. Jadi kita bisa dengar karaoke khas NTT di sini. Kalau dari kemarin itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Bagaimana dekorasi oleh keahlian anak-anak muda, ya toh? Bagaimana mereka menghias armida. Dulu kan saja. Dulu armida itu kan kemah, tapi di zaman ketika Semana Santa mau dijadikan destinasi, ya, lalu dipermanenkan tempat-tempat itu. Dulu tidak, ini kan pergeseran. Saya masih mendapatkan bagaimana kapela-kapela kita terbuat dari bahan lokal. Dinding dari bambu, keneka istilahnya, atap dari ilalang. Di tahun 90-an, ketika mulai ancang-ancang untuk melakukan kerjasama, dan ini juga tidak terlepas dari politik luar negeri, Pak. Bagaimana Portugis mau memaklumkan kepada seluruh Eropa bahwa kami punya nenek moyang mengkatolikan mereka, lalu terjadi gerakan-gerakan untuk membangun gebela gaya-gaya Eropa, toh. Bangunan kapela gaya Eropa itu bukan dari dulu. Itu pergeseran. Tapi menurut saya sah. Ya toh? Begitu juga soal rute. Awalnya sangat bersahaja, tapi akhirnya ditambahkan macam-macam begitu toh. Semana Santa sebagai tujuan, artinya dia dilakukan karena mau mencapai tujuan berdasarkan keyakinan. Dan itu ada pada pelaku tradisi. Tapi kalau media, dia menjadi kesempatan untuk pengembangan pariwisata. Ini salah satu tradisi. Dan gereja juga diajukan untuk merawat tradisi. Nah, menjadi tugas gereja itu memurnikan tradisi sesuai dengan ajaran iman. Itu saja. Dan kemarin saya diwawancari oleh seorang fotografer, saya bilang, itu tugas semua agama kok. Ya toh? Semua agama itu kan bagaimana dia memurnikan tradisi sesuai dengan perspektifnya. Dari perubahan, ya berubah. Karena hidup itu memang berubah. Ya. Dinamis. Dalam perubahan itu terjadi apa yang tadi? Modernisasi di satu pihak, tradisionalisasi di pihak lain. Ya toh? Tradisionalisasi menghadirkan kembali kelampauan sebagaimana yang terjadi di masa lampau. Karena bahasa tradisi, nenek moyang buat begitu, anak cucu tidak boleh mengubah. Itu keyakinan lokal. Selamat pagi, sekarang jam 5:30 kurang dikit. Ini aku lagi jalan menuju katedral, mau misa Minggu Paskah. Semalam kita minum-minum sopi sambil ngemil jagung titi sampai jam 2 pagi. Jadi yang lain masih belum bangun. Tadi aku juga sudah bangunkan kakak Oncu, tapi kakak Oncu masih puyang-puyang sedikit. Walaupun kakak Oncu tidak minum, tapi masih belum kekumpul nyawanya. Jadi ini saya pergi ke katedral sendiri untuk misa Minggu Paskah, karena jam 6 ini ada misa yang dipimpin oleh uskup. Nanti jam 8 ada misa lagi, baru hari ini ada penutup, itu misa jam 5 sore. Jadi ada 3 kali, baru besok hari Senin itu ada misa Minggu Paskah lagi. Antisipasi kalau masih misalnya kurang atau apakah jadwal orang yang kurang pas, itu masih sampai besok Senin. Ini masih asri sekali. Kalian bisa dengar suara ayam berkokok di mana-mana. Indah sekali pagi ini, luar biasa. Nih, jam 5:30 lewat sedikit. Matahari sudah naik. Wih, indah sekali. Sudah sampai di katedral.
Di bagian outdoornya semalam sempat hujan sedikit waktu misa malam Paskah. Dan hari ini, pagi ini aku dapat bisa duduk di dalam nih. Masih banyak yang kosong. Yeay. Suasana Kota Larantuka itu sudah berubah banget setelah misa Minggu Paskah. Karena kita kemana-mana, keliling kota tuh udah bisa denger orang karaokean, sudah pada berpesta, udah makanan enak. Bener-bener beda banget dengan beberapa hari sebelumnya di mana kita dalam posisi atau situasi berkabung gitu loh. Udah pulang dari gereja, sudah mandi. Kita mau sarapan dulu rame-rame. Pagi ini sarapannya spesial. Ini apa namanya? Salad tuna. Salad tuna, khas Timur Leste katanya. Wih, mantap sekali. Campuran banyak sayur dan pakai tuna juga, ada bawang merahnya. Dan inilah sambal ala nagi, sambal jeruk. Jadi sambal merah, dikasih irisan jeruk nipis, dikasih irisan bawang merah, garam, gula, mantap sudah. Udah hampir selesai juga Semana Santa, sisa satu lagi prosesi yaitu pengantaran Bunda Maria Aleluya dari katedral menuju ke Kapela Tuan Ma. Malam baik, sekarang sudah jam 7. Ini baru selesai misa Minggu Paskah yang jam 5. Sekarang kita mau ikut prosesi terakhir, yaitu pengantaran Bunda Maria Aleluya dari katedral menuju ke Kapela Tuan Ma ya. Iya toh kakak? Ini jalan utamanya sudah dinyalakan lagi lilin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekarang sudah jam 8, udah selesai prosesi mengantar ke Kapel Tuan Ma tadi, Bunda Maria Aleluya. Ini pagar-pagar yang di samping tempat lilin udah bener-bener nggak ada, gercep sekali ya. Karena prosesi udah selesai semua, ini beneran yang terakhir. Jadi ini udah plong, udah jadi trotoar lagi, udah jadi jalan utama lagi. Di tahun 70-an ketika itu tadi kekuasaan raja semakin kurang, tradisi mulai diabaikan, ya toh, modernisasi mulai menggempur wilayah kita. Saya masih ingat yang namanya Turo
itu dihasilkan oleh bengkel misi kayu. Tiang naik, palang begini, kaki di bawah, pasang lilin. Habis proses tinggal angkat bawa, tahun berikut angkat pasang lagi. Praktis, orang mencari lebih praktis. Kemudian ketika dia semarak, lalu ada sebuah kesadaran bahwa orang datang ini karena kita punya tradisi, ya, maka terjadi apa yang dinamakan tradisionalisasi diri. Mengangkat kembali hal-hal yang terjadi di masa lampau, yang dalam perjalanannya sudah ditinggalkan, ya toh, diangkat kembali, digali lagi cerita. Dulu itu kalau orang keluar dari kapela pakai apa, yang nyaris ditinggalkan, diangkat kembali. Ada fenomena tradisionalisasi diri, mentradisikan diri, karena itu menarik untuk orang yang datang. Dan itulah prosesi-prosesi yang aku ikuti selama Semana Santa kali ini. Besoknya, Senin, aku pakai untuk singgah ke Kapela Tuan Meninu di Kota Rowido. Aku belum mencium Tuan Meninu, jadi aku sempetin dulu. Inilah Kapela Tuan Meninu, kapela yang kecil. Baru di sini ada taman doa, lengkap dengan stasi pemberhentian jalan salib. Dan ini langsung menuju laut. Disinilah tempat kemarin Tuan Meninu diarak naik sampan, dan sampannya sudah dimasukkan lagi ke dalam gedung yang ada di depan ini, dikunci dan akan dibuka tahun depan lagi ketika prosesi bahari Semana Santa ya. Inilah pesona NTT guys. Langsung laut, pegunungan, woi cantik sekali. Dan di situ kita bisa lihat anak-anak lagi berenang di laut. Wah, luar biasa ya masa kecilnya main di laut, main di alam. Aku jadi teringat masa kecilku. Dan ini airnya bening sekali. Wih. Mereka menggunakan pohon pisang, batang pohon pisang sebagai pelampung. Dan bambu juga. Wih, mantap sekali sudah. Setelah itu aku nyebrang ke pulau seberang, yaitu Pulau Adonara, untuk ke Wureh karena di sana ada Tuan berdiri. Oke, sekarang kita mau nyebrang ke Pulau Adonara di seberang sana untuk mengunjungi patung Tuan berdiri karena belum kesampaian nih. Nah, ini motor bisa naik juga. Mantap. Sama Kakak Fendi, wih. Bapak Guru. Suriname vibes. Terakhir kayak gini kayaknya di Suriname waktu nyebrang ke French Guiana. Bisa nonton video di sini. Ini kapal-kapalnya. Kalau per orang itu naik kapal 10.000, tapi kalau dengan motor 50.000. Kalau misalnya mau tunggu penumpang lagi bisa lebih murah lagi, tapi karena kita mengejar waktu, jadi langsung berangkat 50.000 dengan motor dan 2 orang bersama Kak Fendi. Mantap. Cuman nyebrang dikit aja sih sebenarnya. Nih, airnya bener-bener bening banget. Gak nyampe 5 menit kita sudah sampai bersama motor. Wih, mantap. Kita sudah sampai di Pulau Adonara. Ini menuju ke Kapela Tuan berdiri di Wureh. Di sini jauh lebih tradisional lagi. Ada kapel. Pesona NTT. Ini adalah gereja Wureh dan ini adalah lokasi perkampungannya.
benar-benar kecil sekali. Dan mereka juga ada stasi-stasi jalan salibnya. Jadi ketika Jumat Agung kemarin di Larantuka ada prosesi, di sini juga ada. Jadi kalau kalian lihat yang tadi di depan kapel situ, di sini juga ada stasi-stasinya. Ini gerejanya, dan ini adalah pantainya. Kita lihat ya. Gunung itu adalah Ile Mandiri. Aku tinggal di Balela, di lerengnya di bawah situ. Dan itu udah Larantuka ya. Ini pantainya cantik sekali guys. Airnya bening. Tuh. Kita sudah kembali ke Larantuka, mampir sebentar ke kapel Monsinyur Gabriel Manek, SVD. Beliau adalah uskup pertama di Larantuka. Beliau sedang dalam proses menjadi orang suci. Di sini juga ada susteran. Jadi yang menarik sekali adalah Bapak Uskup Gabriel Manek ini pernah tinggal di Amerika ketika masa tuanya, meninggal di Amerika juga dan telah dikuburkan di sana sebelum akhirnya dari Keuskupan Larantuka ini minta untuk dikembalikan, makamnya digali, baru ketika peti itu dibuka baru dilihatlah bahwa jasadnya itu masih utuh dan masih awet, baru ditanamkanlah di sini. Harapan saya sebenarnya bagaimana generasi muda atau juga umat Katolik di Flores Timur memahami sungguh-sungguh roh yang ada pada Semana Santa. Ya, toh? Lalu kita tidak bisa kembali ke masa lalu karena itu sebuah kebekuan. Tetapi kita melakukan daur ulang, mengemas nilai-nilai tradisional dalam bentuk-bentuknya yang sesuai dengan kondisi zaman. Jika tidak, anak muda akan melihat Semana Santa sebagai salah satu tontonan. Dari sisi ekonomi, mungkin banyak yang sekarang berorientasi ke situ, seolah-olah ini menjadi objek wisata, tapi terlepas dari itu masyarakat kota ini pada umumnya tidak peduli mau datang atau tidak, tetap kita jalankan. Tetap. Perlu ada pemahaman, jangan bilang orang Larantuka semua sudah mengerti Semana Santa. Ya toh? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini kan hanya datang dari pewawancara, bukan datang dari orang Larantuka. Ya kan? Karena dia mempunyai perspektif. Tapi orang Larantuka dia menjalankan sebagaimana biasa. Ya toh? Nah, jadi harapan saya itu bagaimana Semana Santa itu semakin dimaknai. Dan inilah video yang aku bisa sajikan untuk kalian. Ziarah Semana Santa kali ini adalah sebuah pengalaman baru yang sangat-sangat menyentuh hatiku. Ini adalah sebuah perjalanan rohani. Dan aku sangat merekomendasi buat teman-teman Katolik untuk datang minimal sekali ya, seumur hidup ke Larantuka untuk mengikuti Semana Santa. Tapi buat teman-teman yang belum bisa, gak apa-apa karena kalian juga udah nonton video kali ini. Jadi semoga bisa memberikan gambaran, bisa menjelaskan lebih dalam lagi apa Semana Santa itu sebenarnya. Aku harap juga Semana Santa ini terus dilestarikan budayanya, tradisinya. Dan sebagai muda-mudi Katolik, kita harus berbangga terhadap tradisi ini karena kita punya Semana Santa di Indonesia yang sudah diakui di dunia. Segitu aja untuk video kali ini guys. Thank you guys for watching. Happy Easter, berkah dalam semuanya. Bye-bye.